Hari ini kita akan berbicara seputar tahapan pemutakhiran data pemilih, khususnya tentang kegiatan coklit untuk Pilkada 2024 nanti. Untuk itu, pastikan teman pemilih menyaksikan Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis episode yang ke-53 ini dengan tema Sukseskan Coklit demi Data Pemilih yang Berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Dan jika di episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang Pantarlih, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang pencocokan dan penelitian data pemilih atau yang biasa disebut dengan coklit. Dan telah hadir bersama saya Bapak David Indrawan. Beliau adalah anggota KPU Klaten Divisi Program Data dan Informasi. Selamat siang Pak David. Selamat siang teman pemilih. Apa kabar Pak? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Baik Pak, kita akan berbicara tentang coklit. Baik. Nah, pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit. Sebenarnya coklit itu apa Pak? Dan siapa nanti yang akan terlibat dalam coklit Pak? Baik, terima kasih teman pemilih di Kabupaten Klaten. Perlu saya jelaskan sedikit tentang sebetulnya apa sih coklit dan siapa yang akan melakukan coklit terhadap teman pemilih di Kabupaten Klaten. Yeah. Coklit merupakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih sebagai tahapan awal kita membuat atau membentuk data pemilih yang baik tadi. Ini kegiatan ini kan dilakukan oleh teman-teman Pantarlih yang dimulai di tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli. Monggo 1 bulan penuh, 30 hari. Monggo saya minta teman-teman pemilih untuk juga berperan aktif memastikan bahwa dirinya atau diri kita tercatat dalam daftar pemilih. Begitu Mbak, terima kasih. Coklit, kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, nanti yang melakukan coklit ini adalah Pantarlih. Pantarlih dari pintu ke pintu. Dari pintu ke pintu. Jadi baik. memang alur kerjanya kita sudah sampaikan ke setiap teman-teman Pantarlih. Mereka harus door to door mendatangi pemilih. Tidak boleh dikumpulkan, tidak boleh pas saat kegiatan RT atau kegiatan RW. Kita minta kepada Pantarlih untuk door to door ke setiap rumah masing-masing. Mendatangi satu persatu. Tidak ada lain. Gitu. Baik. Kemudian mengapa Pak coklit ini sangat penting dilakukan dalam proses pemutakhiran data pemilih, Pak? Baik, begini nih Mbak. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, tahapan coklit sangat penting untuk memastikan berapa jumlah daftar pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada Pilkada 2024 nanti. Daftar pemilih ini menjadi sangat penting karena selain berhubungan terhadap hak dan hak untuk memilih bagi pemilih, tapi juga berpengaruh terhadap suara yang didapatkan oleh peserta pilkada. Dalam proses coklit terdapat verifikasi dan memastikan dapat pemilih yang akurat dan mutakhir. Jadi mohon teman-teman pemilih nanti pastikan saat Pantarlih datang, siapkan data kependudukan panjenengan semua, ada KTP, ada KK yang akan dicocokkan dengan form A daftar pilih yang sudah dipegang oleh Pantarlih. Saya mohon teman-teman juga, ayo warga masyarakat Kabupaten Klaten juga jangan berdiam diri, berperan serta. Kalau memang dalam kurun waktu itu warga pemilih tidak didatangi oleh Pantarlih, segera koordinasi dengan RT, RW atau mungkin teman-teman PPS, sampaikan kenapa Pantarlih kok belum datang nih ke rumah saya. Biar nanti bisa disampaikan ke teman-teman Pantarlih untuk segera sowan kepada panjenengan semua. Untuk memastikan terdaftar ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Baik, nah kemudian apakah terdapat perbedaan Pak antara coklit data pemilih untuk pemilu 2024 dengan coklit untuk Pilkada 2024 ini Pak? Baik, terima kasih.
Jadi memang ada beberapa hal yang berbeda di pemilu kada kali ini. Di pemilu kemarin pertama tentang jumlah TPS. Di pemilu kemarin kita ada 4.198 TPS di Kabupaten Klaten, dan untuk di pemilu kada kali ini kita hanya ada 2.024 TPS. 2000. Ada pengetatan yang cukup banyak, 50%-an, karena memang ketentuan undang-undangnya harus seperti itu. Dan perbedaan kedua adalah di jumlah pemilih. Jumlah pemilih per TPS, kalau di pemilu kemarin itu maksimal 300, di pemilu kada kali ini adalah 600. Jadi walaupun memang kita harus tetap, memaksimalkan jumlah pemilih, kita tetap juga memperhatikan ada faktor geografis, faktor juga tidak boleh pecah kakak, tidak keluar dari desa gitu. Jadi mohon juga monggo kita sama-sama berperan aktif. Berarti itu berpengaruh dengan jumlah pantarlihnya untuk saat ini ya Pak? Iya, betul sekali Mbak. Jadi untuk kali ini jumlah pantarlih yang kita akan rekrut itu berjumlah 3.870. Memang ketentuannya adalah di satu TPS dengan jumlah pemilih kurang dari 400, pantarlihnya adalah satu orang. Begitu TPS itu ternyata jumlah pemilihnya lebih dari 400, jumlah pantarlihnya 2. Walaupun dalam satu TPS. Dalam satu TPS. Oh baik. Nah kemudian nanti ketika pantarlih melaksanakan coklit nih Pak, sebenarnya apa saja yang dikerjakan oleh pantarlih? Apa saja yang harus dicocokkan dan diteliti ini Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman pemilih menyiapkan KK dan KTP untuk disandingkan dengan form A daftar pemilih yang telah dipegang oleh teman-teman pantarlih. Di situ akan dicocokkan pertama adalah nomor KK, kedua NIK, ketiga nama, alamat dan selanjutnya. Dan untuk kondisi teman-teman yang nyun sewu mungkin disabilitas, saat ini juga kita ada kolom khusus bahwa kalau dalam satu keluarga ada disabilitas, termasuk itu masuk dalam disabilitas apa, ada kode-kode tertentu, ada kode 1 sampai 6 untuk memastikan bahwa dalam kelompok mana dia masuk disabilitasnya. Begitu untuk Mbak. bisa memfasilitasi Betul, di TPS nanti ya itu Pak. hubungannya nanti kalau kita sudah bisa kita punya data itu, paling tidak kita bisa memetakan berapa jumlah disabilitas di satu TPS. Itu pertama. Kedua, kategori disabilitas apa yang disandang, sehingga ini memetakan atau bisa kita untuk nanti mengambil sebuah kebijakan di TPS itu apa saja yang harus kita siapkan untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas. Begitu Mbak. Nah, kemudian kalau tadi Bapak berbicara tentang formulir model A ya. Formulir model A ini yang digunakan sebagai dasar oleh pantarlih ya Pak ya. Untuk sekali melaksanakan coklit. Nah, ini berisi apa Pak formulir model A ini? Formulir model A atau form model A daftar pemilih. Pertama kita harus sampaikan, jadi kalau memang ada nyun sewu, ada instansi lain yang menginginkan atau meminta data itu, perlu saya sampaikan bahwa KPU tidak memiliki data itu. Yang punya data itu adalah Kemendagri. Kita mendapatkan data itu dari Kemendagri dan hanya diberi tugas atau kewenangan untuk menggunakan saja, tidak boleh men-share kepada siapapun. Jadi kalau ada instansi lain yang pengen data DP4, monggo berhubungan dengan Kemendagri langsung. DP4 ya, DP4 atau data penduduk potensial pemilih yang ada di form A, form model A tadi. Jadi DP4 kita KPU terima di tanggal 2 Mei dari Kemendagri. Ada proses sinkronisasi, artinya disandingkan dengan DPT kemarin, DPT pemilu 2024, disandingkan kembali dengan DPK, daftar pemilih khusus di pemilu 2024, muncullah saat ini kita data DP4 sinkronisasi yang sudah kita terima di tiap kabupaten kota masing-masing. Kemudian itu nanti yang akan dibawa oleh pantarlih Pak. Betul sekali. Oh, seperti itu, baik.
Nah, kemudian ada yang menarik ini Pak, sebagaimana tercantum dalam pengumuman rekrutmen itu Pak. Nah, di sana kan ada sebuah catatan khusus ya semacam itu, bahwa petugas Pantarlih diwajibkan memiliki gadget atau smartphone dengan operating system Android, minimal versi 7. Nah, apakah hal tersebut terkait dengan proses coklit nanti Pak? Jadi memang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman pemilih di Kabupaten Ngaten bahwa proses coklit kali ini dengan 2 sistem. Pertama adalah sistem secara manual atau secara tradisional, tetap nanti kita akan catat secara manual, dan kedua adalah sistem elektronik berbasis elektronik yang disebut e-coklit. E-coklit. Nah, disitulah teman-teman Pantarlih harus dipastikan selain memiliki gadget dengan spesifikasi tertentu tadi, juga harus mampu mengoperasikan dan memahami fitur apa saja yang ada di coklit, sehingga saat dia melakukan coklit tidak kesusahan dan tidak ada hambatan sedikit pun di situ. Begitu Mbak. Berarti proses yang ada dalam aplikasi e-coklit nanti untuk pelaporan atau seperti apa Pak? Itu untuk pelaporan dan untuk juga proses yang ada di situ nanti, terutama untuk pelaporan sebetulnya Mbak. Laporan hasil coklit. Oh baik. Nah kemudian ini kapan tahapan coklit ini akan dilaksanakan Pak, dan mungkin seperti apa tahapannya? Terima kasih Mbak. Saya sampaikan sekali lagi ke teman-teman pemilih, di tanggal mulainya kita coklit di tanggal 24 Juni sampai di tanggal 24 Juli. Jadi ada titik penekanan di tanggal 24 Juni karena di situ ada 4 kegiatan yang kita akan lakukan cukup besar gitu di Kabupaten Klaten. Pertama adalah pelantikan Pantarlih. Jadi teman-teman nanti di tanggal 24 akan dilantik sebagai Pantarlih. Kedua nanti ada BIMTEK atau bimbingan teknis untuk teman-teman Pantarlih di tanggal 24 juga. Terus ketiga nanti ada apel siaga, artinya menyatakan kesiapsiagaan teman-teman Pantarlih sebelum teman-teman terjun ke lapangan. Dan keempat di tanggal yang sama, di tanggal 24 kita akan melakukan coklit serentak. Walaupun kami memahami karena memang rangkaian acaranya begitu padat, mungkin di tanggal 24 itu kita cukup mencoklit 3-5 kakak di setiap wilayah kerja masing-masing. Begitu. Berarti setelah dilantik kemudian diberikan bimbingan teknis seperti Betul, itu ya Pak. betul. Kemudian setelah itu langsung ada apel siaga. Terus langsung terjun. Oh baik, langsung bekerja ya Pak ya selama 1 bulan ya. Penuh. Baik. Nah kemudian mungkin yang terakhir ini Pak ya, apa yang harus disiapkan oleh teman pemilih saat Pantarlih datang ke rumah, dan kemudian mungkin ada pesan-pesan khusus Pak untuk Pantarlih dan juga untuk teman pemilih. Baik, pertama saya ingin pesan dulu untuk teman-teman Pantarlih. Jadi pertama untuk teman-teman Pantarlih ya, 1, mohon paham betul tentang cara pengoperasian dan cara mengisi aplikasi e-coklit. Saya ulangi sekali lagi, tolong pahami betul cara pengoperasian dan pengisian aplikasi e-coklit. Kedua, lakukan coklit secara baik dan benar. Datangi pemilih secara langsung, door to door, sesuai SOP. Dan yang paling penting saat datang ke pemilih, ramah, sampaikan maksud tujuan, dan perkenalkan diri. Gunakan tanda pengenal Pantarlih, gunakan atribut Pantarlih. Ini hal-hal yang sederhana tapi kadang-kadang teman-teman melupakan itu. Dan ketiga dan yang paling penting dan utama, teman-teman Pantarlih membawa yang namanya DP4, sinkronisasi. Itu data pribadi. Saya ingatkan di Undang-Undang tentang Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, itu ada pasal yang bisa menjerat bagi teman-teman yang menyebarluaskan. Jadi tolong
walaupun panjenengan punya data pribadi itu tolong hanya untuk panjenengan, jangan dibagi kepada siapapun. Dan pesan saya untuk teman-teman pemilih, satu, sekali lagi saya sampaikan, aktif menanyakan kepada stakeholder setempat, dalam hal ini Pak RT, Pak RW, apabila dalam kurun waktu tertentu pantarlih tidak datang ke rumah panjenengan, tanyakan, Pak RT, Pak RW, kenapa kok pantarlih belum datang ke tempat saya? Sampaikan supaya Pak RT atau Pak RW untuk segera untuk menghubungi pantarlih untuk sowan ke panjenengan. Atau bisa juga lakukan dengan mengecek di DPT online untuk memastikan bahwa panjenengan masuk dalam pantarlih. Karena kami meyakini kerja keras pantarlih tanpa dukungan panjenengan itu tidak akan ada apa-apanya. Begitu Mbak, matur sembah nuwun. Baik Pak, terima kasih Pak David sudah berkenan hadir dalam Dinamis dan berbagi informasi seputar coklit. Nah, teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak David Indrawan terkait tahapan pencocokan dan juga penelitian data pemilih. Dan jangan lupa, siapkan diri Anda serta data pribadi Anda seperti KK dan juga KTP ya Pak ya. Betul. Untuk menyambut petugas Pantarlih yang akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.